Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faela Nur Hikmawati, mahasiswi Pendidikan Administrasi Perkantoran Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Kali ini saya akan membahas mengenai model pembelajaran problem based learning. Mengapa sih model pembelajaran itu penting terutama bagi seorang pendidik? Karena dengan adanya model pembelajaran, otomatis dapat dijadikan sebagai alat untuk mendorong pembelajaran siswa, sehingga pembelajaran siswa itu lebih terarah. Kemudian, proses pembelajaran itu tidak selalu dapat dilakukan di dalam kelas, namun juga dapat dilakukan di luar kelas. Misalnya nih, dalam kehidupan sehari-hari kita dihadapkan oleh beberapa masalah. Nah, kemudian proses penyelesaian masalah tersebut juga dapat dijadikan sebagai proses pembelajaran. Nah, menurut pakar filsuf, Karl Popper mengungkapkan bahwa a life is problem solving. Mengapa demikian? Karena saat kita melakukan problem solving atas permasalahan yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari, maka proses pembelajaran itu terjadi. Nah, kemudian kita masuk ke dalam materi nih. Yang pertama, kita akan membahas mengenai apa sih itu model pembelajaran problem based learning. Model pembelajaran problem based learning ini adalah metode pengajaran yang berdirikan penyelesaian masalah yang diberikan oleh guru dalam bentuk fenomena, cerita, kemudian berkonteks untuk para peserta didik untuk dapat berpikir kritis. Nah, bukan hanya itu, tapi juga untuk meningkatkan keterampilan peserta didik supaya lebih terampil dalam proses penyelesaian masalah. Oke, pada tahap kedua ini kita akan membahas mengenai sintaks dari model pembelajaran problem based learning. Nah, untuk sintaks dari model pembelajaran problem based learning ini terdapat 5 sintaks nih harus kita tahu. Sebelumnya, sintaks itu apa sih? Sintaks merupakan tahapan-tahapan di mana saat kita melakukan proses suatu model pembelajaran. Nah, kelima sintaks itu yang pertama adalah orientasi siswa pada masalah. Nah, pada tahap ini siswa mengidentifikasi masalah yang disajikan oleh guru dengan memunculkan pertanyaan 5+1H. Yang kedua, mengorganisasikan siswa untuk belajar. Jadi siswa diberikan kesempatan untuk menjawab pertanyaan dengan pengetahuan awal dan juga pengalamannya sendiri. Kemudian jawaban dari siswa dijadikan sebagai hipotesis sementara. Yang ketiga adalah membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Jadi siswa diberikan kesempatan oleh guru untuk melakukan investigasi dengan mencari informasi seputar masalah tersebut melalui internet, artikel maupun buku yang bertujuan untuk memperjelas masalah yang sedang mereka hadapi. Yang keempat adalah mengembangkan dan juga menyajikan hasil karya. Jadi guru memberikan instruksi kepada siswa untuk menyampaikan jawaban hasil diskusi seperti dalam bentuk video, laporan maupun presentasi, yang mana jawaban yang diberikan biasanya beragam sesuai dengan data empiris. Kemudian yang kelima adalah menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Jadi, guru dapat melakukan apresiasi terlebih dahulu kepada jawaban yang diberikan oleh siswa dan melakukan evaluasi serta revisi jika terdapat kekeliruan. Kemudian, guru dapat menyimpulkan materi untuk menyamakan persepsi dengan siswa. Oke, materi yang terakhir terdapat penerapan dari model pembelajaran problem based learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Bertemu lagi pada mata pembelajaran kearsipan nih. Gimana nih kabarnya teman-teman semuanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu. Oke, sebelum masuk ke materi, saya presensi terlebih dahulu ya. Yang pertama, Ayu. Hadir, Bu. Oke, yang kedua, Lala. Lala hadir, Bu. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran hari ini, saya mau review dulu nih tentang materi kemarin. Kemarin kita belajar tentang apa ya? Ada yang masih ingat? Mengenai sistem penyimpanan arsip, Bu. Nah, benar sekali. Pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai sistem penyimpanan arsip lagi nih. Tapi arsip yang berada di sebuah perusahaan. Kita tahu ya bahwa masih ada beberapa perusahaan yang sistem kelola manajemen kearsipannya itu masih kurang baik. Dan hal ini juga berpengaruh terhadap kinerja dari karyawan tersebut.
Nah, mengapa sih manajemen kearsipan itu penting bagi suatu perusahaan? Ada yang mempunyai pendapat? Saya, Bu, mau mencoba menjawab. Oke, Lala, silahkan. Baik, Bu, menurut saya karena dengan adanya manajemen arsip, dokumen dapat dipelihara dengan baik dan proses penemuan dokumen menjadi lebih mudah. Iya, benar sekali. Sekarang kalian melakukan proses penyelesaian permasalahan yang telah saya berikan dengan melakukan analisis nih. Nah, analisis mengenai dampak dari tata kelola manajemen arsip yang kurang baik dalam perusahaan. Nah, kemudian kelas ini kan ada 35 nih. Dibagi 5 kelompok jadi ada 7 kelompok, nanti dipresentasikan satu persatu ya di depan kelas. Oke, terima kasih kepada teman-teman semua yang telah mempresentasikan hasil diskusi kalian dengan baik. Kemudian saya akan menyimpulkan dan juga membahas mengenai dampak dari manajemen arsip yang tidak dikelola dengan baik. Nah, kita tahu kan bahwa masih banyak perusahaan yang manajemen arsipnya tidak dikelola dengan baik. Jika dalam perusahaan tata kelola arsip tidak terkontrol dengan baik, maka perusahaan akan banyak kehilangan dokumen penting yang berkaitan dengan konsumen. Bukan hanya itu, tata kelola arsip yang tidak baik juga dapat menimbulkan permasalahan lain seperti meningkatnya stres pegawai, karena ketika harus mencari dokumen yang dibutuhkan akan membutuhkan waktu yang lama dalam proses penemuannya. Hal ini dapat menjadi salah satu faktor penghambat berkembangnya perusahaan. Karena jika dokumen tidak dikelola dengan baik oleh seseorang yang benar-benar paham mengenai sistem penyimpanan arsip yang benar, yang meliputi sistem penyimpanan arsip subjek, abjad, wilayah, dan lain sebagainya, bukan hanya itu, membutuhkan seorang yang ahli dalam arsip, namun juga kita butuh fasilitas seperti perlengkapan dan peralatan untuk mendukung manajemen kelola arsip tersebut agar lebih tertata dengan rapi, sehingga arsip dapat ditemukan dengan mudah. Namun dalam menentukan peralatan dan perlengkapan harus memperhatikan sikap arsip tersebut supaya keamanan informasinya terjaga dengan baik. Namun sekarang media penyimpanan arsip sudah banyak yang menggunakan sistem penyimpanan arsip elektronik seperti menggunakan scanning arsip. Sekarang banyak perusahaan yang memilih menjadikan arsip dalam bentuk soft copy dan menyimpannya di database komputer. Bahkan banyak juga perusahaan yang menyimpan arsipnya di internet seperti Google Drive. Hal ini dilakukan untuk lebih meningkatkan keamanan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi dengan adanya manajemen arsip yang baik dapat membantu dan mendukung efisiensi kerja perusahaan dalam hal penyediaan informasi. Nah, itu tadi merupakan tambahan dari saya. Jika masih bingung mengenai materi ini, silahkan ditanyakan, kita bahas besok minggu depan ya. Tetap semangat belajar, dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat bagi kalian semua, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.